Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teenagers. Selamat datang di podcast Hai teenage. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Semoga selalu baik-baik saja hingga esok hari. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Kenalin aku Asa Yusinta dari kelas 11.1. Dan aku Kalonisha Ibrahim dari kelas 11.1. Dan aku Muhammad Rafi Raihan dari kelas 11.1. Teenager, sekedar info aja ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya kita mau rekaman podcast, tapi sayang banget Lula lagi sakit guys. Terus mau nggak mau kita harus nunda rekamannya hari ini. Jadi ya mau gimana lagi ya? Ya maaf ya, gara-gara aku sakit aku jadi ngerepotin kalian. Soalnya kalau lagi cuaca nggak nentu gini, aku jadi gampang jatuh sakit. Tapi untung aja sih sakitku nggak separah biasanya. Iya, nggak apa-apa kok Lul. Kalian nyadar nggak sih cuaca akhir-akhir ini tuh kayak nggak nentu. Kadang hujan, kadang panas banget. Kayak pergantian cuaca itu nggak nentu gitu loh. Jadi kita itu nggak bisa memprediksi hari ini tuh bakal kayak hujan atau panas. Dan cuaca yang nggak nentu kali ini tuh bikin imun kita tuh melemah. Jadi teenager harus bisa jaga kesehatan di rumah ya. Jangan sampai lupa makan dan minum vitamin agar tetap sehat. Iya loh, gara-gara cuaca kayak gini, teman-temanku juga banyak yang sakit sampai mereka itu nggak masuk sekolah. Padahal kebanyakan tuh sakitnya cuma batuk sama pilek, kan nggak parah-parah banget kok. Ya. Mereka masih bisa kayak jalan, masih bisa beraktivitas. Tapi gara-gara itu mereka tuh buat alasan buat nggak masuk sekolah. Kok bisa-bisanya temenmu kayak gitu? Emang Ya, boleh bolos seenaknya kayak gitu? ya nggak tahu juga sih. Mereka emang kebanyakan sih kayak bandel gitu. Gitu. Untung kan aku baik gitu kan, ya kan. Iyain aja deh. Ya Devi. Tapi untung aja gak sih, mereka tuh masih di masa sekolah. Jadi kayak masih bisa bolos gitu dengan alasan sakit gitu. Tapi kalau udah di masa kerja, kayak mau izin sakit ke atas ini tuh kayak ribet banget gitu loh. Apalagi kalau suasana hatinya atas itu lagi jelek gitu, moodnya lagi jelek. Jadi gimana mau izin bolos, susah banget kan pasti. Waduh, iya juga ya. Kalau masih sekolah sih kita paling nggak dapat absen aja. Tapi kalau misal kita udah di dunia kerja nih, itu pasti gaji kita bisa langsung dipotong. Atau yang paling parah, kita bisa dipecat loh. Ya kan. Aduh, bahas kayak gini tuh selalu bikin aku males buat mikirin masa depan kita. Kan belum kelihatan kan. Belum apa-apa aja udah kayak overthinking, banyak pikiran, banyak banget yang aku takutin. Tapi semoga aja masa depan kita itu silau, paham gak sih? Hah? Gimana? Jadi maksudnya gini loh, Lul. Semoga masa depan kita itu cerah gitu. Betul ya, itu maksudku. Walai, paham. Jadi semoga masa depan kita semua cerah ya sampai silau. Amin. Amin. Saking banyaknya kita ngobrol, kita jadi lupa loh ngenalin apa topik yang bakal kita bawain di podcast hari ini. Dan kebetulan topik podcast yang kita bawain hari ini itu sesuai sama apa yang kita bahas barusan. Yaitu, kalian bisa tebak gak? Apa ya? Bentar aku mikir dulu deh. Perasaan tadi itu kita bahas tentang dunia kerja. Jadi pembahasan ini tentang pekerjaan bukan? Ya, sayangnya bukan Lul. Coba tebak lagi. Kita udah ngobrol ini kan tentang ini pergantian cuaca yang kan itu. Jauh banget tebakan kamu. Salah besar. Bingung banget deh. Ya tentang apa dong? Menjaga kesehatan bukan? Salah. Tentang masalah bolos. Bukan. Tebakannya makin gak masuk akal semua nih. Yaudah deh, daripada kelamaan, kita langsung ke intinya saja. Jadi, hari ini kita akan membawakan topik tentang masa remaja atau masa dewasa. Nah, teenager, alasan kita bawain topik hari ini karena topik ini tuh menarik banget buat kita bahas hari ini. Apalagi kita semua sedang berada di masa SMA yang sebentar lagi akan mengalami masa dewasa. Ya betul banget. Jadi yuk teenagers simak obrolan atau pendapat kami seputar masa remaja atau masa dewasa. Semoga setelah mendengar podcast Hai Teenage hari ini, teenagers bisa mendapatkan informasi atau motivasi baru dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya teenager. Nah, sebelum kita mulai ke obrolan,
Aku boleh nanya dulu nggak? Boleh. Teenagers tahu nggak sih arti dari masa remaja? Menurut kalian itu apa? Coba aku jawab ya. Kalau menurutku kayaknya masa remaja itu masa yang lagi kita alami sekarang nggak sih? Jadi sekitar usia 13 sampai 17 tahun kan? Betul. Aku jelasin lebih lengkap lagi ya. Jadi, masa remaja itu bisa juga disebut sebagai masa peralihan loh teenagers. Kenapa bisa disebut sebagai masa peralihan? Karena masa ini merupakan masa terpenting dalam hidup manusia. Karena yang pada awalnya seorang manusia yang secara sosiologis masih terikat sama keluarga atau bisa disebut sebagai masa kanak-kanak, kini mulai mencari jati diri yang digunakan sebagai bekal kita di masa dewasa. Nah, aku lanjutin ya. Pada masa transisi ini emang beberapa remaja tuh kayak mulai mengalami kebingungan dan ketidakpastian gitu teenagers. Namun pada masa remaja terdapat jumlah kebebasan yang tidak akan terulang ketika kita mengalami masa fase dewasa loh teenagers. Dan usahakan banyak-banyak bikin momen indah bersama orang-orang tersayang di masa-masa ini ya. Bener banget. Nah, pasti teenagers di masa remaja ini pernah bingung kan kayak nanti aku bakal jadi apa ya? Nanti aku kuliah di mana ya? Atau nanti aku sukses nggak ya? Pasti teenager sering banget mikir hal kayak gitu. Bener nggak? Pastinya sering banget dong. Pasti gelisah banget gak sih mikir gituan itu? Pasti banget. Sampai-sampai kepikiran terus. Iya bener, saking seringnya kepikiran itu jadi sampai gelisah. Dan di masa dewasa nanti kita bakal kangen sama masa remaja yang sekarang nggak sih? Pastinya bakal kangen banget gak sih? Apalagi masa remaja yang kita alami sekarang itu kayak asik banget. Apalagi sama pertemanannya. Ya gimana lagi ya? Waktu tetap berjalan apapun keadaannya kan. Aduh, lanjut dong. Bahas yang lain aja lah. Ngapain? Lanjut jelasin tentang arti masa dewasa deh. Oh iya, sekarang aku bakal ngejelasin definisi dari masa dewasa. Definisi dari masa dewasa adalah fase dalam kehidupan seseorang setelah melewati masa remaja, di mana seseorang dianggap telah mencapai kematangan fisik, emosional, dan sosial. Dan menurut Fatma Nofriza SPD MSI, masa dewasa untuk memiliki 3 tahap loh teenager. Yang pertama, ada masa dewasa awal. Yang kedua, ada dewasa madya. Dan yang ketiga, dewasa akhir atau usia lanjut. Jika dilihat dari rentang umurnya, maka dewasa awal itu umurnya kurang lebih dari 20 sampai 40 tahun. Kalau dewasa madya, kurang lebih dari 40 sampai 60 tahun. Dan yang dewasa akhir atau usia lanjut, kurang lebih dari 60 tahun ke atas. Aku tambahin ya. Menurut Sukaisi, di Amerika, seseorang dianggap telah dewasa secara hukum jika telah berusia 18 tahun. Beda lagi nih kalau di Indonesia. Dilihat dari sisi hukum, batas kedewasaan di negara ini adalah usia 21 tahun. Meskipun belum menikah atau sejak seseorang telah menikah, meskipun belum berusia 21 tahun. Sekarang pun, aku jadi kepikiran terus loh, gara-gara kita bahas kayak gini itu. Apalagi kita kan udah mau naik kelas 3, fase dimana kita harus bener-bener kayak mempersiapkan diri untuk ke tingkat lanjut kan, ya ini apa namanya, perguruan tinggi. Ya nggak kerasa ya hidup kita itu kayak berjalan cepet banget. Iya ya, cepet banget itu gitu loh. Padahal aku tuh masih ngerasa kalau baru masuk sekolah SMA ini kayak kemarin gitu. Udah nggak merasa ya kalau kita udah menghabiskan 2 tahun di SMA ini. Dan untuk persiapan ke universitas, banyak banget yang harus kita siapin sampai benar-benar mateng gitu. Biar kita bisa keterima di universitas impian kita. Pasti saingan kita waktu masuk universitas tuh banyak banget ya. Apalagi semakin bagus universitas yang kita tuju, peminatnya itu pasti banyak banget. Makin tinggi universitas yang kamu mau, makin banyak orang yang akan menjadi saingan kamu. Belum lagi akan ada banyak anak-anak berotak cerdas yang bakal jadi saingan kita. Ngebayanginnya aja udah kayak serem banget kan, takut nggak lolos. Jadi gimana nih, teenagers? Kalian udah punya pilihan belum untuk lanjut ke universitas mana? Kalau belum, ayo tentukan sekarang agar tujuan kalian itu jelas. Iya, tentukan juga jurusan yang akan kalian minati. Jangan sampai salah memilih jurusan hanya karena ingin ikut-ikut teman ya. Usahakan untuk tidak berubah pikiran pada saat akhir kelas 3. Kalian harus yakin dengan pilihan kalian. Bener banget Ayus. Jadi kita semua itu kayak pasti kok
loh ya sama pilihan kita sendiri kita nanti gitu loh. Kayak aduh kayaknya jurusan ini lebih cocok sama aku deh, kenapa aku nggak pilih jurusan ini dari kemarin ya. Jadi daripada kayak gitu langsung tentukan aja pilihan kalian dari sekarang. Nah, bener banget. Nah, menurut kalian nih ya, enakan masa remaja apa masa dewasa? Kan kita ini belum masuk ke fase masa dewasa ya. Kalau kalian melihat dari orang-orang dewasa di sekitar kalian atau di sosial media yang hidupnya itu mapan, enak, atau waktu kalian melihat remaja di sekitar kalian, atau pengalaman kalian sendiri deh sebagai seorang remaja. Gimana tuh? Dari Lula dulu deh. Nah, kalau menurut aku sih tentunya aku pilih masa remaja dong. Soalnya di masa remaja ini kita bisa merasakan yang namanya bebas gitu. Bisa menghabiskan banyak waktu dengan teman ataupun menambah relasi atau pengalaman gitu. Dan dengan memiliki banyak relasi atau pengalaman, kita bisa dapat informasi banyak hal. Contohnya kayak informasi lowongan kerja buat nanti dewasa atau universitas gitu. Iya sih, masih banyak waktu bersama teman. Kita juga bisa belajar gimana sih caranya saling memahami keunikan antara sesama manusia. Karena belum tentu di masa dewasa kita masih memiliki banyak waktu luang untuk berkumpul bersama teman-teman kita. Bisa jadi waktu kita dewasa, kita sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Kalau menurutmu gimana sih? Ya kalau aku ya pastinya masa remaja sih kan, karena kalian tahu juga kan kita nggak perlu bekerja buat dapat uang kan, ya tentu aja karena ada sokongan dari orang tua kita yang selalu ada buat biaya kita. Dan kewajiban kita sebagai seorang anak ataupun remaja kan cuma sekolah aja toh, cuma nuntut ilmu toh, nggak Iya. sampai banding tulang gitu kan. Iya. Nah, dan yang mana bertujuan untuk mempersiapkan diri di masa dewasa. Aduh, persiapannya aja udah ribet, repot kayak gini kan. Kalian bisa bayangin nggak? Aku dengerin dari omongan kamu sih ya udah pikiran ini udah kayak berantakan duluan gitu loh. Jadi kalian tahu nggak sih kalau habis itu tuh kita bakal ngelaksanain PS. Oh iya ya, aduh, udah harus belajar banyak nih. Mana materi sama semester ini itu kebanyakan susah banget. Iya betul banget. Kalau misalnya kita nggak belajar, bisa-bisa turun nilai kita. Iya ya. Aduh, akhirnya ini aku susah banget deh buat belajar kayak biasanya. Soalnya tuh kebanyakan jam belajarku di rumah tuh digantiin sama kegiatan lain. Kayak digantiin sama ekstrakurikulerku gitu. Soalnya jadinya belajarku nggak nentu deh, udah kayak cuaca akhir-akhir ini. Kasih ya, nggak bisa Ya, gitu. ya ampun, pasti padat banget ya jadwal kamu Lula. Tapi kita samaan loh. Ya, Tapi kita harus tetap usahain buat tetap belajar di sela-sela waktu loh. Emang capek banget kalau abis ekstra itu bawaannya pengen langsung tidur, istirahat. Tapi gimana lagi? Habis ini kan kita PAS, gak bisa buat leha-leha lagi. Banyak banget loh yang harus dipelajari. Semangat ya Lula. makasih deh. Ya, aku usahain loh. Makasih ya atas pencerahannya. Apapun keadaannya aku bakal coba buat belajar dikit, buat sempetin belajar sedikit demi sedikit biar nggak nilaiku nggak turun aja gitu. Tapi sepadat-padatnya apa namanya jadwal kita pasti padat jadwal orang dewasa nggak sih? Iya ya, bener banget Pip. Kok bisa sih kepikiran? Ya kepikiran aja kayak sepadat-padatnya jadwal anak remaja pasti bakal kalah sama orang dewasa. Pasti rasanya lebih capek. Harus kerja dari matahari terbit sampai terbenam. Kita kan cuma sekolah cuma jam 7 sampai jam 4 lah ya sekolah Iya. kita. Dan mereka itu mencari nafkah untuk kehidupan pribadi ataupun keluarga mereka. Nah, belum lagi habis pulang kerja, mereka harus bersih-bersih rumah, masak, cuci baju, buat biar rumahnya kan nyaman buat istirahat. Kan kita kan kalau pulang ya udah ada orang tua, kita pulang-pulang udah ada makanan di meja toh. Mereka kan nggak bisa kalau misalnya belum berkeluarga gitu. Ya, apalagi kalau misalnya udah punya anak, terus ada waktu di mana anaknya tuh lagi rewel atau tantrum gitu, kayak nggak mau makan lah, berantakan rumah lah, dan kita tuh harus ngeberesin itu semua itu setelah diajar habis-habisan sama kerjaan kita di kantor gitu. Bayanginnya tuh udah pusing banget gak sih, kayak riwah banget gitu loh. Iya, susah banget ya jadi orang dewasa.
Ya susah banget lah. Dan di masa dewasa ini kayak kita tuh udah harus bisa menentukan pilihan sendiri, terus mencari nafkah sendiri, terus harus mandiri, dan semuanya tuh kayak serba mandiri gitu. Jadi kita kayak nggak bisa harus apa ikut-ikut orang tua lagi. Bisa. Nah, makanya itu aku pernah berpikiran biar bisa mandiri. Mumpung kita kan masih remaja nih, kita itu harusnya nyoba untuk belajar mandiri biar masa depan atau saat kita dewasa, ini kita udah terbiasa. Meskipun aku belum bisa sih ngelakuin kayak gitu. Eh, tapi kalian tahu nggak? Enggak. Di masa dewasa, ada beberapa orang menganggap pertemanan itu nggak terlalu penting loh. Masa sih? Padahal manusia itu kan makhluk sosial nggak sih? Makanya itu, biar bisa mandiri, hmm, gimana ya? Lanjut deh, kamu deh, atau Kita tuh harus punya teman nggak sih? Nanti kalau misal kita nggak punya teman, kita sendiri dong yang susah. iya sih bener. Kalau kita nggak punya temen, nantinya malah nyusahin diri sendiri gak sih? Iya. Bener lagi. Kalau kita tuh nggak punya teman, kita nggak bisa menuangin perasaan kita dong ke seseorang kayak nggak punya teman. Terus nggak bisa keluh kesah, semua itu dipendam sendiri. Ya. Capek nggak sih? Kayak coba ya, bayangin kita lagi sedih gitu ya. Terus sekarang kita nggak punya teman, akhirnya kita cuma bisa ngomong ketika kita diri sendiri gitu loh. Ngomong sendiri, aneh kan. Jadi mending punya teman lah. Iya, kalau nggak punya teman tuh kayak menyedihkan nggak sih? Tapi kalian tahu nggak? Apaan? Nggak tahu sih. Jadi beberapa orang itu mikir kalau sebenarnya pertemanan itu nggak seberapa penting gitu loh. Jadi ada yang mikir kalau di dunia ini tuh cuma butuh diri sendiri, nggak butuh orang lain. Hah? Kok bisa sih mereka pikiran kayak gitu? Bisa. Tapi bisa aja nggak sih? Biasanya orang kayak gitu tuh kayak orang yang pernah punya ada trauma khusus sama orang lain. Saking sakitnya trauma yang mereka punya dari orang lain itu, mereka tuh kayak jadi takut buat taruh kepercayaan ke orang lain nggak sih? Akhirnya mereka punya pikiran kalau yang paling dibutuhin di dunia ini ya cuma mereka sendiri ya kayak katanya Ayus tadi. Walaupun kayak gitu, kita kan masih makhluk sosial toh. Jelas lah, mungkin mereka cuma butuh waktu nggak sih biar bisa keluar dari zona nyamannya. Salah satu tanda kita udah masuk ke fase dewasa, yaitu kita berani untuk merubah diri kita sendiri menjadi lebih baik lagi. Dan kita juga dituntut bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Padahal mah aku suka banget loh masa ini. Karena, tapi kadang-kadang aku mikir, kayak pertemanan kita ini, apakah masih bisa langgeng sampai dewasa kayaknya? Sama sih aku juga kepikiran kayak gitu. Jadi saking sukanya sama lingkungan pertemananku yang sekarang ini, aku jadi pengen terus deh bareng sama temenku sampai dewasa gitu, sampai udah kerja, sampai udah nikah gitu sampai sekarang. Setuju banget. Aku juga suka loh sama lingkungan pertemananku yang sekarang. Sekarang tuh aku punya temen yang suportif dan bisa menghargai aku loh. Meskipun kayak gini, penelitian berkata sebaliknya loh. Masa sih? Emang siapa penelitiannya? Iya deh, aku penasaran kok bisa sebaliknya gitu. Nah, menurut Duport, sayangnya kepercayaan dan penerimaan dalam pertemanan ini kurang terlihat di dalam lingkungan pertemanan saat dewasa. Individu yang telah dewasa seringkali merasa tidak perlu berbagi perasaan dan pengalaman serta melakukan aktivitas bersama. Wah, segitunya ya. Kenapa ya orang dewasa itu kayak bisa punya pikiran kalau mereka itu udah dewasa, sampai-sampai itu merasa nggak perlu seseorang atau teman buat membagikan apa yang sedang mereka rasakan atau alami gitu. Kurang tahu sih. Padahal ya, meskipun kita udah jadi orang dewasa nih, kita tuh kan tetap punya tanggung jawab ya. Tapi kita tuh tetap bisa cerita apa yang kita alami, biar beban kita itu nggak berat-berat banget gitu loh. Bener banget sih. Menurutku kan kita nggak perlu apa ya, merasa malu atas apa yang kita rasain. Kayak kita bisa cerita ke orang gitu. Kalau punya teman banyak kan enak. Padahal ngobrol atau mengungkapkan banyak hal ke seseorang itu seru banget gak sih? Kayak dengan melakukan hal itu kita tuh bisa jadi kayak ngerasa gak kesepian gitu. Apalagi seru banget gak sih kalau kayak udah punya temen yang sefrekuensi sama kita, kayak udah deket banget gitu, itu enak banget.
Ya meskipun begitu sih, kita harus pilih-pilih sih untuk cari teman. Kalau salah pilih teman, kita bisa-bisa kan kayak ikut-ikutan gitu. Kalau misalnya akhirnya bisa-bisa terjerumus ke dalam hal yang nggak benar. Jadi, habiskan masa remaja kalian dengan teman yang menimbulkan hal positif untuk kalian ya teenagers. Karena secara sadar atau tidak sadar, memiliki teman yang membawa dampak positif berarti kita memiliki lingkungan yang sehat untuk berkembang. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memilih lingkungan pertemanan. Namun, bukan berarti kita harus menjauhi teman yang menurut kita membawa dampak negatif ya teenager. Bener banget, ayo. Kayaknya durasi udah nggak cukup buat nampung obrolan kita lebih lanjut deh. Udah ini yuk podcastnya, aku jadi pengen belajar deh gara-gara aku tadi masa depan yang cerah itu. Iya nih, nggak kerasa ya. Udah lama kita ngobrol santai kayak gini. Nah, gimana nih teenager? Seru bukan bahasan kita hari ini? Seru banget dong pastinya. Tapi agak sebel juga sih kalau mengingat kita mau menginjak dewasa. Sudahlah, ngapain sih dibahas lagi tuh dewasa itu? Udahlah, jalanin aja dulu. Nanti juga pasti nggak kerasa gitu loh kalau kita tiba-tiba udah dewasa. Aduh. Oke, sudah cukup di sini untuk pembahasan podcast kita kali ini. Maaf bila ada salah kata atau kesalahan yang menyinggung teenagers ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa loh ya. Ingat, jangan lupa buat like. Itu yang di bawah yang ada tanda jempol, jangan lupa di like. Terus jangan lupa komen atau beli kita kritik atau saran. Terus share, jangan lupa share ke banyak orang loh ya. Gitu, subscribe ke channel ini ya teenagers untuk melihat dan mendapatkan keseruan podcast dari siswa-siswi Samda Sidoarjo. Pantun dulu gak nih? Ya, Pergi ke Makassar naik kapal. tak lupa mampir dulu ke Bali. Kami ucapkan selamat tinggal. Makasih sudah datang ke podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk mengejar mimpi ya teenagers. Bye-bye, teenagers.